Tapi ada Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan. Saya nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Ya saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix. Pemain diaspora kita makin lama, makin level tingginya, makin tinggi gitu levelnya. Dan dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora. Tisdalinga masuk radar PSSI, potensi menjadi pemain termahal timnas Indonesia. Setelah Tisdalinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Tisdalinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dalinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dalinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar rupiah, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap, kehadiran Dalinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dalam setiap pembahasan soal naturalisasi pemain keturunan, Tisdalinga timnas Indonesia menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan. Dengan usia yang masih 25 tahun dan kontrak panjang di Bologna hingga Juni tahun 2028, Dalinga membawa harapan besar. Bahkan Dalinga pernah menjadi man of the match pada sebuah pertandingan Bologna di Liga Champions melawan Borussia Dortmund musim kemarin. Ia akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ASEAN Cup, dan turnamen besar lainnya. Daya dobraknya yang terbukti di Eropa diharapkan mampu menjadi penyerang terbaik setelah Ole Romeni di pasukan Garuda. Kini, semua mata tertuju pada Tisdalinga, striker elit Eropa yang akan menjadi senjata baru timnas Indonesia dalam meretas sejarah di panggung internasional. Kehadiran Tisdalinga sendiri ke skuad Patrick Kluivert bisa jadi tambahan yang menarik. Dengan gaya bermain yang tak jauh berbeda dengan Ole Romeni, harusnya Dalinga tak mengalami kesulitan untuk melebur ke skema Coach Patrick. Dengan sentuhan yang tepat dari Kluivert dan Alex Pastoor, Dalinga tidak hanya akan menjadi penyerang yang efektif, tapi juga sosok sentral yang bisa menaikkan level permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Namun, semua itu tetap berada di garis tipis antara harap-harap cemas dan potensi gemilang. Tergantung bagaimana ia beradaptasi dan ekspektasi netizen. Sepak terjang Tisdalinga muncul sebagai bakat asuhan MN dan menandatangani kontrak dengan Groningen pada tahun 2018. Sementara itu, media Korea Selatan NATE turut menyoroti Dalinga. Media ini menyebut striker Bologna itu sebagai bos terakhir yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bahkan menganggap bahwa Tisdalinga di timnas Indonesia dapat menjadi elemen